Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar adik-adik sekalian? Apa semuanya baik-baik saja atau ada yang kurang sehat nih? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai layanan kali ini, Alhamdulillah baik, Bu. Ibu ingin jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mungkin Syarul bisa memimpin doa. Iya, Bu. Ya, Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai ya materi yang akan dibawakan oleh Ibu sendiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi kita semua. Dengan itu berdoa dimulai. Selesai. amin. Nah, baiklah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan bimbingan bersama Ibu. Nah, walaupun Ibu tahu kalian pasti ini kesibukan masing-masing. Nah, sebelum itu Ibu ingin melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nah, baik. Yang pertama Indah Putri. Ada? Indah Putri. Ya, hadir, Bu. Oh, iya, hadir. Fitra Emildiana. Fitra Emildiana. Bu. Oh, iya. Andi Syarul. Hadir. Hadir, Bu. Nur Aziza. Hadir, Bu. Ya, yang terakhir Lilia Srianyambo. Hadir, Bu. Oke, baiklah. Nah, kali ini Ibu akan memberikan layanan klasikal yaitu self-efficacy. Di sini tujuannya untuk meningkatkan self-efficacy adik-adik sekalian. Nah, dalam bimbingan kali ini Ibu harap partisipasi dari adik-adik sekalian untuk lebih aktif dan berperan dalam proses layanan kali ini. Nah, oke, sebelum layanan Ibu mulai, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti bimbingan klasikal kali ini? Siap, Bu. Siap. Nah, Bu, siap. Nah, sekarang Ibu share screen dulu ya. Nah, apa share screen-nya sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, baiklah. Kita masuk materi ya. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang self-efficacy. Nah, jadi di sini self-efficacy merupakan persepsi seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya. Nah, menurut Bandura,
self-efficacy di sini merupakan keyakinan terhadap kemampuan dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Self-efficacy juga di sini dapat diartikan sebagai penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuatu yang dipersyaratkan. Nah, berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi self-efficacy menurut Bandura. Yang pertama yaitu pengalaman keberhasilan atau mystery experience. Yang kedua, pengalaman orang lain. Yang ketiga, persuasi sosial. Yang keempat, kondisi fisik dan kondisi psikologis. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang keempat faktor ini, Ibu ingin mendengar pendapat dari kalian dulu. Bagaimana sih faktor-faktor ini bisa mempengaruhi self-efficacy seseorang? Misalnya pengalaman orang lain. Bagaimana self-efficacy itu bisa mempengaruhinya? Jadi, siapa yang ingin berpendapat tentang 4 sumber yang dikemukakan oleh Bandura ini? Saya, Bu. Ya, dipersilakan Indah. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini tadi sudah self-efisiensi pada diri seseorang. Salah satunya itu pengalaman orang lain. Pengaruhi self-efisiensi karena ketika kita melihat seseorang yang berhasil mengajarkan sesuatu, maka kita akan menanamkan kepada diri kita bahwa kita menganggap orang tersebut lebih dari kita, maka pasti kita akan putus asa duluan. Pasti saya tidak bisa juga selesaikan itu tugas. Dan juga Bu, mengenai kondisi fisiknya kurang, misalnya dia menjadi penyanyi lah. Ketika dia merasa kondisi fisiknya kurang, pasti dia tidak akan percaya, tidak yakin bahwa dia bisa. Sebaliknya jika dia percaya diri dengan fisiknya, maka dia pasti yakin bahwa dia bisa menggapai cita-citanya tersebut. Mungkin itu Bu sedikit dari saya. Nah, bagus sekali. Nah, jadi di sini dijelaskan ya. Jadi pada sumber yang pertama itu pengalaman keberhasilan atau mystery experience. Di sini pengalaman yang dikuasai yaitu pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman di masa lalu yang berhasil pasti akan meningkatkan self-efficacy seseorang. Sedangkan pengalaman yang gagal umumnya akan mengurangi self-efficacy-nya. Yang kedua itu pengalaman dari orang lain. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh Indah tadi, yaitu jika kita melihat seseorang melakukan satu tugas yang serupa dengan tugas yang kita lakukan dan orang tersebut berhasil, kita juga akan yakin bahwa kita dapat melakukan hal tersebut. Sedangkan jika kita melihat seseorang yang gagal melakukan tugas serupa, kita pasti akan juga menilai diri kita tidak akan mampu untuk melakukan tugas tersebut. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu persuasi sosial di sini didasarkan pada saran, nasihat, dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki dapat membantu tercapainya tujuan seseorang dan self-efficacy-nya. Nah, kondisi fisik dan kondisi psikologi sama seperti yang disampaikan oleh Indah tadi. Di sini emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa saat seseorang mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut atau tingkat stres yang tinggi, yang kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. Nah, di sini tinggi rendahnya efikasi diri seseorang dalam setiap tugas sangat bervariasi.
karena hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, di sini ada beberapa faktor yang Ibu tampilkan. Yang pertama yaitu budaya, yang kedua gender, yang ketiga sifat dan tugas yang dihadapi, yang keempat intensif eksternal, yang kelima status atau peran individu, dan yang keenam di sini informasi tentang kemampuan diri. Nah, selanjutnya di sini klasifikasi self-efficacy. Nah, di sini ada dua klasifikasinya, ada self-efficacy yang tinggi dan ada self-efficacy yang rendah. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang memiliki self-efficacy tinggi dan mungkin ada pula yang memiliki self-efficacy rendah. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dua self-efficacy ini ya. Baik, jadi self-efficacy tinggi di sini. Nah, dalam mengerjakan suatu tugas, individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan cenderung memilih terlibat langsung individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi di sini cenderung mengerjakan tugas tertentu sekalipun tugas tersebut dirasa berat dan merupakan tugas yang sulit. Sedangkan self-efficacy yang rendah di sini, di mana individu yang ragu akan kemampuan mereka atau self-efficacy-nya rendah, akan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai ancaman bagi mereka. Nah, individu di sini seperti memiliki aspirasi yang rendah serta komitmen yang rendah dalam mencapai tujuan yang mereka pilih atau mereka tetapkan. Nah, dari klasifikasi self-efficacy di sini, Ibu ingin adik-adik sekalian mengungkapkan pengalamannya atau menurut kalian ada di klasifikasi self-efficacy yang mana? Pada self-efficacy tinggi atau pada self-efficacy rendah. Nah, pada adik-adik mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Bahwa kalian ada di self-efficacy yang mana nih? Ada yang kalian ada di self-efficacy yang tinggi atau rendah? Saya, Bu. Ya, Indah. Oh, saya, Bu, resiko biasa tinggi, biasa rendah, tergantung kondisi. Karena biasanya ketika saya betul-betul siap, misalnya ketika presentasi, maka self-efficacy saya akan tinggi pula karena saya tidak merasa cemas atau ragu terhadap kemampuan yang saya miliki. Sebaliknya jika persiapan saya sedikit atau tidak mempersiapkan diri sama sekali ketika melakukan satu pekerjaan, maka belum merasa cemas dan tidak yakin kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa melakukan tugas yang diberikan kepada saya. Itu, Bu, dari saya. Nah, baik sekali ya, Indah. Nah, yang lain bagaimana? Masa Indah terus sih? Yang lain juga dong, sampaikan pendapatnya dan pengalamannya mengenai self-efficacy yang ada pada diri kalian. Kan nggak mungkin kan kalau kalian nggak punya self-efficacy. Mungkin dari Citra atau Ica? Kalau Syarul ya silakan. Ya, Bu, kalau bagi saya pribadi ya sama dengan teman saya, Bu, yang Indah. Yang dimana self-efficacy itu bagi saya pribadi itu dapat berubah-ubah ya, Bu, kadang tinggi, kadang rendah, tergantung dengan kondisi dan suasana di mana saya berada ya, Bu, atau apa yang akan saya lakukan juga. Mungkin itu, Bu. Oh iya. Nah, terima kasih kepada Syarul dan Indah karena sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya kita melangkah pada materi selanjutnya, yaitu tahap perkembangan self-efficacy. Nah, jadi menurut Bandura, self-efficacy di sini berkembang secara teratur, dimulai pada bayi yang mulai mengembangkan self-efficacy-nya sebagai usaha untuk melatih pengaruh lingkungan fisik dan sosial.
Nah, awal dari pertumbuhan self-efficacy di sini dipusatkan pada orang tua, kemudian dipengaruhi oleh saudara kandung, teman sebaya, dan orang dewasa lainnya. Nah, self-efficacy pada dewasa di sini meliputi penyesuaian pada masalah perkawinan dan peningkatan karir. Dan self-efficacy pada masa lanjut usia sulit terbentuk sebab pada masa kini terjadi penurunan mental dan fisik, pensiun kerja, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Nah, kemudian yaitu dimensi self-efficacy. Nah, menurut Bandura di sini ada 3 dimensi self-efficacy. Yang pertama, dimensi level atau magnitude. Yang kedua, dimensi general. Dan yang ketiga, dimensi strength. Jadi, dimensi level atau magnitude di sini mengacu pada taraf kesulitan tugas yang diyakini individu akan mampu mengatasinya. Nah, tingkat self-efficacy seseorang berbeda satu sama lain. Tingkatan kesulitannya dari sebuah tugas, apakah sulit atau mudah, akan menentukan self-efficacy seseorang. Dimensi yang kedua itu dimensi general. Jadi, dimensi ini mengacu pada variasi situasi di mana penilaian tentang self-efficacy dapat diterapkan. Nah, seseorang dapat menilai dirinya memiliki self-efficacy pada banyak aktivitas atau pada aktivitas tertentu saja. Dengan semakin banyak self-efficacy yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi, maka semakin tinggi self-efficacy seseorang. Yaitu dimensi strength, di mana dimensi ini terkait dengan kekuatan dari self-efficacy seseorang ketika berhadapan dengan tuntutan tugas atau suatu permasalahan. Nah, self-efficacy yang lemah dapat dengan mudah ditiadakan dengan pengalaman yang menggelisahkan ketika menghadapi sebuah tugas. Sebaliknya di sini, orang yang memiliki keyakinan yang kuat akan bertekun pada usahanya meskipun pada tantangan dan rintangan yang tak terduga. Nah, materi selanjutnya itu fungsi self-efficacy. Jadi di sini ada 4 fungsi self-efficacy. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu pengaruh self-efficacy pada proses kognitif seseorang sangat bervariasi. Nah, self-efficacy yang kuat akan mempengaruhi upaya seseorang untuk mencapai tujuan pribadinya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi motivasi. Nah, di mana sebagian besar motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif. Individu memotivasi dan menuntun tindakan-tindakan yang menimbulkan keyakinan yang dilandasi oleh pemikiran tentang masa depan. Fungsi yang ketiga, self-efficacy meningkatkan kemampuan coping individu dalam mengatasi besarnya stres dan depresi yang dialami pada situasi yang sulit dan menekan. Yang keempat, fungsi selektif atau self-efficacy akan mempengaruhi pemilihan aktivitas atau tujuan yang akan diambil oleh individu. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin bertanya dengan kalian, mengapa sih self-efficacy penting untuk diri kita? Mungkin ada yang bisa menjawab. Apa sih pentingnya self-efficacy untuk diri kalian? Ayo. Ya, Indah Putri. Karena Bu, jika kita memiliki self-efficacy yang tinggi, maka kita juga akan percaya kepada diri kita bahwa kita bisa, bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Nah, sebaliknya jika self-efficacy kita rendah, maka meski kita bisa, kita tidak akan melakukan pekerjaan dengan maksimal karena kita sendiri tidak mempercayai diri kita bahwa kita bisa. Jadi penting sekali untuk kita bisa dari saya. Nah, bagus sekali Mbak Putri.
Nah, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana menurut kalian tentang self-efficacy bagi diri kalian? Apakah penting atau tidak? Bu, Ya, silakan. pendapat dengan teman saya Bu Indah. Nah, oke, baiklah. Jadi di sini Penting Bu. penting ya. Oh, Fitra Emiliana lewat chatroom-nya, mungkin jaringannya kurang baik. Nah, jadi Fitra Emiliana di sini beranggapan bahwa self-efficacy merupakan hal yang sangat penting saat ini, karena self-efficacy dapat membantu seseorang dalam menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan yang dialami. Nah, baik. Bagus sekali Fitra Emiliana. Jadi, self-efficacy di sini penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan tujuan agar kita tidak menyerah saat kita melakukan hal-hal yang sulit dalam hidup kita, seperti tugas kan, karena kita percaya pada kemampuan kita untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, siapa yang bisa menarik kesimpulan, mengambil kesimpulan tentang manfaat materi, apa yang bisa kalian ambil dari layanan kali ini? Yang bisa memberikan kesimpulan mungkin tidak ada ya? Aziza mungkin bisa. Kesimpulan dulu Indah. Guys, memberikan aku kesimpulan. Indah dulu ya. Satu Tahu menit, saya. tinggal 6 menit. Kau Ica. Siapa? Saya pengen sedikit. Baik, kepada Indah dipersilahkan. Baik Bu, jadi yang saya bisa simpulkan pada pertemuan kita kali ini bahwa self-efficacy merupakan keyakinan kita terhadap diri sendiri bahwa kita mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian ada beberapa hal faktor yang mempengaruhi self-efficacy seperti pengalaman keberhasilan, pengalaman orang lain, kondisi fisik dan dan psikologis, dan masih banyak lagi yang Ibu tadi sebutkan seperti budaya, gender, dan lain sebagainya. Nah, dan juga dari sini kita tahu bahwa sangat penting untuk memiliki self-efficacy yang tinggi, karena jika kita memiliki self-efficacy yang tinggi, maka kita akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita dengan baik, karena kita yakin kepada diri kita bahwa kita mampu dan bisa. Mungkin itu Bu dari saya. Nah, baik, bagus sekali pendapat dari kesimpulan yang diberikan oleh adik kita, adik Indah Putri. Nah, di sini ada juga disampaikan oleh Fitra Emiliana. Dia bilang, yang dapat saya peroleh dari pertemuan kali ini, di sini saya lebih memahami bagaimana menghadapi permasalahan yang dialami, dan lebih memahami diri sendiri serta faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, baiklah. Nah, kita sampai ya pada ujung layanan kali ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik dan keaktifan adik-adik dalam melakukan layanan klasikal kali ini. Semoga layanan klasikal kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan self-efficacy adik-adik. Nah, Ibu pribadi mengucapkan Nah, Ibu pribadi memohon maaf bila selama layanan konseling ada sikap Ibu dan kata-kata Ibu yang tidak berkenan terhadap adik-adik kalian. Mohon dimaafkan karena sesungguhnya itu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu share pada grup WhatsApp nanti ya. Nah, baiklah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.